Reviewers, kembali bersama saya Deviana dalam acara reportasi Review News. Habiskan uang rakyat hingga 3,5 miliar lebih. Pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan pasar rakyat Ainabara yang bersumber dana dari dana alokasi khusus Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuan Batu yang dikerjakan CP Jara Kemilau diduga bermasalah karena terjadi pengurangan volume lapisan cat dan penggunaan material besi baja profil WFH yang tidak berlisensi SNI sebagai standar mutu di Indonesia. Karena itu publik menilai pekerjaan ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal ini tenggarai karena lemahnya pengawasan bahkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuan Batu. Pantauan UCRI PTV di lapangan, Senin 28 Maret tahun 2022, terlihat permukaan cat dinding dalam dan luar bangunan pasar rakyat Ainabara ini berpayang karena tipis. Diduga kuat pengecetan permukaan dinding gedung bangunan pasar rakyat ini hanya dilakukan sebanyak 2 lapis. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum yang menyatakan bahwa jumlah lapisan cat tembok garing plafon yang baru adalah sebanyak 3 lapis. Karena itu diduga kuat telah terjadi pengurangan volume cat pada bangunan pasar rakyat ini sebanyak 1 lapis. Terlihat material besi baja profil WFH yang digunakan tidak tercantum nama atau inisial pabrik pembuat, ukuran produk, kelas baja nomor leburan atau nomor head, dan tanggal produk dan tulisan SNI yang menandakan bahwa besi baja profil WFH yang digunakan pada bangunan pasar rakyat Ainabara ini berlisensi SNI sebagaimana yang dipersyaratkan pada poin 9 SNI 07/7178/2006 tentang penandaan dan pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 20/M/Per/2/2011 junto Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 43/M/Per/2/2012 tentang perubahan kedua atas perubahan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 20/M/Per/2/2011 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia atau SNI baja profil secara wajib. Kejanggalan lainnya terlihat bangunan pasar rakyat Ainabara ini tidak menggunakan saluran drainase keliling sebagaimana yang direncanakan pada bestek prototipe bangunan pasar rakyat di Indonesia. Saat ini juga ditemukan bahwa penimbunan halaman bagian belakang pasar belum selesai dikerjakan serta banyak bola lampu di bagian dalam dan luar pasar rakyat ini yang belum terpasang. Berdasarkan fakta ini, maka publik menduga pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar rakyat Ainabara ini tidak sesuai dengan kontrak kerja. Kendati pelaksanaan pembangunan pasar rakyat Ainabara ini tidak sesuai dengan kontrak kerja dan undang-undang serta peraturan yang berlaku, namun hasil pekerjaan ini tetap diterima bahkan dibayar hingga lunas. Karena itu publik menilai pelaksanaan pekerjaan ini berpotensi melanggar pasal 7 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang RI tentang tindak pidana korupsi mengenai perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu publik meminta kepada aparat penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan dengan mengaudit secara keseluruhan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar rakyat Ainabara ini. Dari Ainabara, Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Putra Senturi, UCRI PTV melaporkan untuk Anda. Direktur CP Jara Kemilau ketika diklarifikasi terkait pembangunan pasar rakyat Ainabara ini mengatakan bahwa CP Jara Kemilau sudah diaktifkan atas nama Arifin Siregar sembari mengirim nomor HP dari Arifin Siregar. Ketika Arifin Siregar dikonfirmasi dan bersangkutan meminta untuk bertemu, namun hingga berita ini kami tayangkan, kami tidak mendapatkan klarifikasi dari yang bersangkutan. Kami juga telah melayangkan surat klarifikasi tertulis kepada CP Jara Kemilau dan PPK pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan pasar rakyat Ainabara dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuan Batu, namun tidak ada tanggapan.